IPAS ya. Tentunya dalam belajar IPAS, materinya di sini adalah mari kenali hewan di sekitar kita. Ya. Nah, di sini topiknya ada hewan apa saja di sekitarmu, begitu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan mengecek dan memeriksa keadaan anak-anak ya. Nah, dari kehadiran dulu. Siapa yang hadir hari ini? Egar. Ya. Nah, Egar. Egar diberitahu bahwa dia sedang keadaan sakit ya. Nah, untuk itu mari kita doakan teman-teman kita yang sakit agar cepat sembuh ya. Yang dia sedang odalan, ada acara ya. Semoga apa yang anak-anak yang tidak hadir hari ini supaya diberi kesehatan ya, bisa berkumpul kembali belajar bersama-sama ya. Nah, itu kebersihan anak-anak, bukunya sudah dipotong? Terima kasih ya. Setiap hari Senin, bahkan setiap hari Bapak akan melaksanakan pemeriksaan kebersihan ya. Baik itu badan, semuanya, kuku. Nah, itu ya. Nah, kuku untuk apa? Untuk menjaga apa itu? Kebersihan dan kesehatannya. Nah, itu. Nah, sebelum lanjut ya, anak-anak, kita belajar terlebih dahulu. Kita sebagai umat beragama wajib menjalankan doa ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berarti nanti Bapak tunjuk satu Kaila yang memimpin temannya untuk berdoa. Silakan Kaila. Sebelum kita belajar teman-teman, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Baik. Nah, hari ini berdoa sudah selesai. Tentunya di dalam pembelajaran ada yang namanya patriotisme ya. Nah, kenapa kita wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, lagu-lagu kebangsaan kita. Itu namanya sikap nasionalisme kita. Nah, nanti kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Bapak putar dulu. Kita nyanyi bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, dari payung Indonesia kebangsaan.
dan negara. Ya, betul. Nah, sekarang Bapak kasih persepsi dulu ya. Nah di sini kita melihat ada gambar. Di sini ada gambar hewan ya. Nah, tentunya hewan-hewan ini mempunyai apa? Perbedaan, betul. Perbedaannya apa saja nanti anak-anak tolong diamati dan sebutkan ya. Nah, coba Bapak tes dulu Kaira. Kalau sapi ini dia punya kaki berapa? 4. Kalau kucing 4. Ini ada apa? Bebek. Itu bebek berapa kakinya? 2. Kalau ini sapi makannya apa anak-anak? Rumput ya. Nah itu perbedaannya. Di sini ada apa namanya? Kepiting. Apa lagi hewan apa ini? Laba-laba. Itu laba-laba ya. Nah di sini Bapak akan menanyakan anak-anak tentang kalau burung ini dia terbang pakai apa anak-anak? Pakai sayap. Ya. Kalau sapi dia berjalan pakai apa? Kakinya. Nah, kalau kura-kura hidupnya di air apa di darat? Ada yang di air, ada yang tidak di darat. Nah, itu namanya perbedaan hewan ya. Bagaimana ciri-ciri hewan di sekitar kita? Ciri-cirinya. Kalau anak-anak ayam itu bagaimana ciri-cirinya? Ayo saya baca. Dia punya berkaki 2, betul. Punya apa? Lalu apa lagi? Dia bisa terbang enggak? Bisa, cuma tidak begitu tinggi ya. Nah, itu perbedaan kalau ayam. Nah, terus perbedaan antara hewan yang satu dengan hewan lainnya. Kalau sapi dengan ayam, apa perbedaannya? Ya. Nah, kalau sapi berkaki berapa? 4. Kalau ayam berkaki 2. Punya, dia di kepalanya punya apa? Tanduk. Kalau ayam punya enggak? Tidak. Dia punya jengger ya, kan? Jengger itu ya di kepalanya. Itu perbedaannya. Nah, di apa fungsi bagian tubuh dan kaitannya dengan perilaku hewan? Fungsinya apa? Hewan kalau paruhnya, kalau ayam itu untuk apa? Untuk apa? Kalau paruh ayam itu untuk apa? Untuk meminum, mengambil makan. Dia makan itu ya, fungsinya untuk makan. Kalau paruhnya itu makan biji-bijian. Nah kalau sapi dia mengunyah ya. Nah itu perbedaannya dari hewan sapi dengan ayam. Nah, terus itu tentang perilaku. Nah di sini sekarang anak-anak mengamati video ya. Nah sebelum Bapak mengasih pengamatan video, anak-anak melihat video tentang ragam hewan yang ada di video. Kita melaksanakan apa namanya dulu? Tepuk semangat dulu biar anak-anak lebih semangat ya belajarnya, lebih fokus dan konsentrasi. Baik, ikuti Bapak. Tepuk semangat. Menonton video ya. Nanti di video ini anak-anak akan Bapak kasih lembaran yang namanya asesmen diagnostik. Anak-anak meneliti nanti mengamati video apa-apa saja. Nanti Bapak kasih lembaran. Untuk di sana anak-anak menulis ya. Tuh, menulis lembaran di asesmen diagnostik ya. Baik.
Sekarang Bapak putarkan videonya dulu. Hai, berjumpa dan belajar kembali. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dari kelas 3. Bab 1, mari kenali hewan di sekitar kita, yaitu topik materi topik A. Ada hewan apa saja di sekitarmu? Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik mengenal hewan jenis hewan yang ada di sekitar kita. Ya, senang dia mesti bisa menjawabnya. Mengetahui bahwa ada banyak jenis hewan yang berbeda-beda di sekitar kita. Mari kita belajar bersama. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan dulu nih, anak-anak, hewan apa saja yang kalian tahu? Lalu, bagaimana ciri-ciri hewan di sekitar kita? Nah, setelah kalian mengetahui hewan apa saja dan ciri hewan yang kalian ketahui, kira-kira apa perbedaan antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya? Nah, coba kalian perhatikan foto atau video hewan di layar ini. Ada hewan nomor 1 dan hewan nomor 2. Kira-kira apakah kalian tahu nama hewan tersebut? Iya, betul sekali. Hewan nomor 1 adalah hewan burung. Dan hewan atau binatang yang nomor 2 adalah kucing. Nah, berikut coba kalian perhatikan. Ini adalah foto atau gambar hewan yang sering kita jumpai di sekitar kita. Coba kalian perhatikan baik-baik. Yang pertama, ada gambar A. Itu adalah hewan yang paling lucu, imut, yaitu hewan kelinci. Hebat sekali, kalian sudah mengetahui jenis-jenis hewan yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak hebat, hewan yang ada di sekitar kita ada banyak jenisnya. Mereka bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini bisa dilihat dari perbedaan bentuk tubuh, lalu perbedaan ukuran tubuh, perbedaan tempat tinggal atau tempat hidup. Juga perbedaan burung adalah semut tidak dapat terbang, sedangkan burung dapat terbang karena memiliki sayap. Perbedaan yang kedua adalah semut memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan burung. Nah, itu adalah perbedaan antara jenis hewan semut dan juga burung. Mari kita mencoba sekali lagi ya, mencari perbedaan hewan yang ada di sekitar kita. Itulah penjelasan untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan menonton video pembelajaran hari ini. Jangan lupa like. Nah, itu ya. Baik, tadi di video sudah kita lihat bersama, kita simak bersama bahwanya tadi binatang-binatang yang ada di video ada perbedaan. Tadi ada ayam dan cacing. Kalau ayam dia punya apa? Punya kaki. Kalau cacing punya enggak? Tidak punya. Ya. Kalau cacing hidupnya di mana? Di tanah, ya. Dia di tanah. Sedangkan ayam di atas kan? Tanah, ya. Modelnya kalau cacing itu bisa nggak jadi pakannya ayam? Bisa dimakan nggak? Bisa, ya. Nah, itu ayamnya bisa makan cacing. Kalau cacing bisa nggak makan ayam? Nah, kalau cacing di tanah nggak bisa makan ayam. Nah, begitu. Nah, itu perbedaan-perbedaannya. Nah, terus kalau anak-anak punya nggak anak-anak di rumah hewan peliharaan? Apa saja? Coba sebutkan satu-satu dulu. Makanan. Bebek. Hewan. Apa? Ayam. Burung. Ayam. Apa lagi? Hah? Anjing. Nah, berarti anak-anak semua memelihara hewan di rumah ya, baik itu burung, baik itu kucing, baik itu anjing ataupun bebek, itu harus kita rawat, dikasih makan, diperiksa kesehatannya ya, agar dia tidak sakit.
sakit. Kalau anjing, kita harus perlakukan dia dengan baik. Kalau tidak, kenapa? Dia bisa sakit dan bisa menggigit. Kalau tidak dikasih makan, dia lapar, kan anak-anak digigit. Mau nggak anak-anak digigit sama anjing? Nah, apalagi sekarang namanya ada anjing rabies ya. Itu bisa kalau kita digigit tidak dikasih vaksin akan menimbulkan kita mati, meninggal ya akibat gigitan anjing rabies. Makanya kalau dekat anak-anak memelihara hewan harus dipelihara dan dirawat dengan baik, kasih makan, kasih minum, dimandikan ya. Itu supaya dia tidak sakit dan supaya sehat ya. Nah itu. Nah apa saja tadi ada lagi macam-macam hewan yang ada di video tadi. Burung apa itu? Semut. Nah itu. Kalau semut itu dia bertelur kan? Burung juga bertelur. Siapa yang pernah lihat telur burung? Hah? Ya. Burung itu bisa apa dia? Terbang. Kalau burung tadi yang ada di video itu burung apa namanya? Burung elang. Dia memakan apa? Elang itu adalah memakan ikan. Ya, sama daging-dagingan dia, cicak, adal semua dimakan. Itu. Ya, itu. Nah, itu elang ya. Karena burung yang seperti burung pipit, burung nuri itu makan bijian. Yang lain elang sama ini, sama burung pipit sama burung nuri. Itu perbedaan burung ya. Itu jenis dalam jenis makanannya berbeda. Nah, sekarang Bapak akan membentuk kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, nanti sekarang Bapak mau kasih dulu LKPD ya, lepas kerja siswa ya. Nah, nanti anak-anak kerjakan sesuai dengan petunjuk LKPD ya, kelompok 3. Ini kelompok 3. Terus kelompok 1 mana kelompok 1? Satu teman sama yang sini ya. Nah, 5 arah. Terus ya nanti anak-anak yang lain Bapak kasih ya. LKPD 1. Ya. Ya dijawab gitu ya. Yang lain silakan berkelompok mengerjakan LKPD-nya ya. Silakan berdiskusi. Ya, arah sama Oka di sini dulu dah. Ini tidak dulu. Ini ya. Nanti dipresentasikan ke depan waktu 5 menit ya. Nah itu LKPD-nya dulu saya. Nanti dipresentasikan LKPD ya. Ya. Nah sebelum mengerjakan LKPD mari kita speaking sebentar ya. Ayo berdiri semua, berdiri dulu. Berdiri dulu. Ayo berdiri semua dulu. Ayo bangun dulu.
kerjakan ya. Nah, kerjakan yang Oke, nah sudah anak-anak yang kelompok mana yang sudah siap presentasi ke depan? Ya kelompok 3, Kaila, ayo bersama temannya ke muka. Ya di sini, di sini, ya, di sini kamu. Nah, di sini ada yang satu presentasi ke depan. Ya, sini ya. Kalau sebelah sini, awas sebelah sini. Ya. Kaila di sini di depan temannya. Nah silakan Kaila presentasikan hasil. Nama hewan ayam, bagian tubuh hewan kaki, fungsi bagian tubuh untuk berjalan mengais tanah, kaitan dengan perilaku hewan. Ayam sering berjalan di tanah mencari makan, mengais untuk menemukan biji-bijian atau serangga. Paruh, fungsi bagian tubuh untuk mematuk makan biji-bijian atau serangga dan minum. Kaitan dengan perilaku hewan, ayam mematuk makanan yang ada di tanah, minum air dengan cara menundukkan paruhnya. Sayap, fungsi bagian tubuh untuk menjaga keseimbangan terbang pendek. Kaitan dengan perilaku hewan, ayam mengepakkan sayapnya saat berlari atau melompat untuk menjaga keseimbangan. Kadang terbang rendah untuk menghindari bahaya. Mata, fungsi bagian tubuh untuk melihat. Kaitan dengan perilaku hewan, ayam menggunakan matanya untuk mencari makanan, mengenali lingkungan dan mendeteksi predator. Cakar, fungsi bagian tubuh untuk mencengkram mengais. Kaitan dengan perilaku hewan, cakar ayam yang tajam digunakan untuk mencengkram mangsa kecil seperti serangga atau untuk mengais tanah saat mencari makan. Nama hewan ikan. Bagian tubuh hewan sirip, fungsi bagian tubuh untuk berenang menjaga keseimbangan. Kaitan dengan perilaku hewan, ikan menggunakan siripnya untuk bergerak maju. Hewan usang sehingga ikan bisa hidup di lingkungan air. Sisi, fungsi bagian tubuh sebagai pegangan tubuh. Kaitan dengan perilaku hewan, sisi ikan melindungi tubuh yang serang parasi dan belaga atau Oke, untuk penjelasannya sekarang simpulannya dibaca oleh Naila ya. atau ekor memungkinkan dalam berpindah tempat baik untuk mencari makanan, air, tempat bergerak untuk melindungi diri dari kebanjiran atau predator yang berisik untuk melindungi tubuhnya dari gesekan dapat suara yang memburu tanduk sapi menahan diri bernafas. Orang bernafas seperti pisang atau paru-paru ketika hewan mendapatkan oksigen yang memberikan energi. Contoh pisang ikan
Oke. Nah, ini lembar kerja dari kelompok 3 ya. Nah, tepuk tangan dulu kelompok 3 ya. Nah, presentasinya sudah bagus. Di sini perbedaan-perbedaan yang ada sudah bisa dianalisis oleh kelompok 3 dari nama hewan, bagian tubuh hewan, fungsi bagian tubuh, kaitannya dengan perilaku hewan ya. Sudah dikerjakan dengan baik ya. Nah, itu kelompok 3 silakan duduk kembali ya. Nah, duduk. Silakan kelompok 2 maju untuk presentasi ke depannya. Ini LKPD yang sudah dikerjakan ya. Silakan minyak. Ya. Invertebrata. Ya, invertebrata ini invertebrata memiliki apa saja? Ya, berlubur, apa lagi? Siput. Ya, apa lagi di bawahnya? Kepiting. Nah, vertebrata apa saja? Ular, ada ayam, ada kura-kura ya. Nah, di baliknya apa lagi pertanyaannya? Nama hewan. Nah, sudah. Untuk itu kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil lembar kerjanya ya. Untuk itu di sini ada nama hewan ayam yang dipilih, ikan, sapi ya, dan ciri-ciri hewannya sudah tadi dijelaskan. Nah, untuk itu silakan kelompok 2 untuk duduk kembali. Beri tepuk tangan dulu ke kelompok 2. Kelompok 1 kelompok 1 ya. Maaf, Bapak salah di kelompok 1. Hei. Anak-anak, sekarang setelah anak-anak melaksanakan atau mengerjakan LKPD dan presentasi untuk kelompok 1-nya minggu depannya, untuk kelompok 2 minggu depannya Bapak akan presentasikan. Nah, untuk LKPD-nya sudah dipresentasikan selama kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, untuk itu anak-anak akan Bapak tes melalui tes evaluasi ya. Nah, di sini Bapak akan mengasih tes untuk dikerjakan ya di masing-masing. Nah, ini Bapak kasih tes dulu ya satu-satu. Tes lembar itu dikerjakan ya. Silakan kembali ke Nah, baik. Sambil anak-anak mengerjakan tes, kembali dulu ke hadap ke muka dulu. Ke depan. Nah, ke depan. Sudah? Nah, di sini Bapak simpulkan tentang pembelajaran hari ini ya. Bapak simpulkan semua hewan itu hidup, artinya mereka bisa bergerak, bernapas, butuh makan dan minum, tumbuh, punya anak dan
suka terhadap sekitarnya. Gitu ya. Nah terus, tapi setiap hewan itu unik dan berbeda-beda. Misalnya ada yang makan rumput, apalagi ada yang makan daging, ada yang jalan, dan ada yang terbang, ada yang hidup di darat, ada hidup di air. Ya. Nah, perbedaan-perbedaan ini muncul karena bentuk dan fungsi bagian tubuh mereka. Dalam pembelajaran ini bagaimana yang kalian suka dalam pembelajaran ini? Apa aja yang anak-anak suka? Perbedaan hewan. Kita bisa mengenal apa? Lebih banyak hewannya dari ciri-ciri fisiknya, apa lagi? Dari ciri-ciri apa? Jenis makanannya, tempat tinggalnya, ya. Nah itu. Nah, ini. Apa ada materi yang anak-anak belum mengerti? Di materi mana yang anak-anak belum mengerti? Ayo tanyakan sama bapak. Yang mana? Kalau kucing sudah mengerti? Nah, dia kucing, dia berkaki 4, punya bulu ya. Kalau ayam, dia punya bulu, punya berkaki 2. Itu. Nah, berarti anak-anak dari penyampaian pembelajaran TOPB, apakah semua hewan sama? Apakah hewan sama? Tidak ya, ada perbedaan jenis-jenis hewannya juga. Nah, itu. Nah, baik, untuk hari ini materi yang sudah Bapak bahas bersama anak-anak sudah selesai. Tesnya nanti dikumpulkan di akhir ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita tutup dengan doa. Baik, Kayla, silakan. Saya memimpin doa. Mengakhiri. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, semangat, lebih semangat lagi kita belajar ya. Ya, sekarang kita akhiri pembelajaran.